Bung Partahi, lagi rame bahwa ada seorang advokat atau kita sebut Hotman Paris ya, yang menjadi pengacara dari salah satu tersangka Jampitsus Febriardiansyah. Yang lagi rame ini juga dia menyebut belakangan ini bahwa polisi salah dalam penangkapan Febriardiansyah karena belum mendapatkan izin dari Pak Presiden. Kalau dari Bang Partahi sebagai praktisi hukum melihat ini seperti apa? Ya, kalau pertanyaannya begitu, yang saya tahu Febri belum pernah ditangkap gitu ya. Tapi yang jelas pada waktu ceritanya rumahnya atau kafe The Clan digeledah, ya kan. Kemudian kalau penggeledahan segala macam memang itu harus ada izin dari pengadilan. Itu kita bicara hukumnya. Tetapi apakah itu dilakukan, itu polisi yang tahu. Ya, saya pikir polisi juga nggak ceroboh, ya kan. Nah, yang paling menarik dalam hal ini, sebelum kita bicara mengenai penetapan Febri ini sebagai tersangka, yang tadinya oleh Mabes Polri gitu ya. Nah, apa sih yang kejadian kan gitu ya kan? Bahwa memang ini kan sudah lama kasusnya, kalau kita dengar ya, dari tahun 2022 pada 2024 udah dipantau. Yang saya mau katakan, gambarkan begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Mabes Polri, apalagi mau mencari kesalahan seseorang ya yang katakanlah lagi dalam keadaan menjabat dan punya posisi sebagai Jampitsus. Pertanyaannya, apakah polisi berani bermain-main untuk melakukan investigasi, untuk mencari informasi, ya kan? Atau kalau kata untuk membongkar sesuatu kejadian yang ada di kejaksaan. Saya yakin polisi nggak main-main. Orang biasa aja yang disasar, polisi mempersiapkan diri sedemikian telitinya untuk supaya jangan ada celah yang bisa katakanlah menyerang balik kepada pihak kepolisian. Yang arti salah tangkap, salah tahan, salah penggeledahan. Nanti itu bisa repot di pra peradilan. Tetapi di sini saya yakin Mabes Polri sudah melakukan SOP di dalam melakukan katakanlah penggeledahan ya sehingga didapatkan barang-barang bukti dan lain sebagainya. Nah, sekarang mengenai penetapan tersangka, ya tadi kita bicara mengenai bagaimana dengan penunjukan sebagai kuasa hukum. Saya pikir sebagai kuasa hukum kita dan saya sebagai advokat tentunya harus mengakui bahwa kita punya tanggung jawab kalau ada orang yang lain minta bantuan hukum kepada kita dan kita mampu melakukannya, kita harus membantu. Kecuali ada katanya hal-hal yang bertentangan dengan nurani kita. Persoalannya sekarang adalah bahwa si pengacara yang menangani ini atau menerima kuasa, kemudian belum apa-apa ujuk-ujuk sudah mengatakan bahwa penetapan tersangkanya Febri ini dianggap seolah-olah tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena memang tidak melalui proses izin daripada presiden. Kan gitu ya. Sementara kita kenal dalam KUHP dan KUHAP, nggak ada diatur mengenai pemeriksaan seseorang tersangka, even dia seorang Jampitsus, harus melalui proses izin dari presiden. Presiden sebagai kepala negara nggak boleh campur justru, gitu. Sudah ada pembagian kekuasaan. Ya kita kan mengacu kepada trias politika. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh Hotman Paris ini betul-betul ngawur, tidak punya dasar secara hukum. Hanya semata-mata mau mengatakan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini ceroboh dan pihak kepolisian tidak menghargai presiden. Menurut saya justru apa yang dilakukan Febri sebagai Jampitsus yang katanya adalah orang kesayangan dari presiden, itu justru yang membuat malu, ya kan? Kenapa? Kalau dia memang sadar bahwa dia adalah kepercayaan presiden, ya kan? Justru dia harus menjaga marwah nama baik presiden dengan tidak melakukan ikut-ikutan menikmati hasil korupsi ya dari 3 proyek tadi atau 3 klaster tadi, ada batubara, ada Krakatau Steel, udah ada Sabri. Dia jangan menikmati sana. Kalau dia menikmati hasil daripada korupsi yang dilakukan oleh para koruptor ini, berarti dia bagian daripada koruptor itu sendiri. Ya, dia menikmati hasil dari yang dikorupsi orang lain, ya kan? Dan yang dia lakukan ini adalah posisinya dia sebagai penegak hukum.
Artinya sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab menegakkan hukum malah melakukan pelanggaran hukum dengan menerima suap, bahkan hukumannya bisa ditambah. Tetapi saya mesti katakan masyarakat atau netizen semua sudah mengatakan, bahkan banyak ahli-ahli hukum termasuk Profesor Mahfud mengatakan pantasnya dihukum mati. Jadi katakanlah kalau memang dia mau diproses, ya nggak usah hukum tambahan lagi lah sebagai dia penegak hukum, karena memang hukumannya itu udah maksimal. Dan saya secara pribadi juga mengatakan bahwa sangat pantas Febri ini dihukum mati. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukannya sudah sama sekali memporak-porandakan institusi penegak hukum yang namanya kejaksaan. Mempermalukan kejaksaan, mempermalukan yang kata-kata kita benarkan apa yang dikatakan Hotma, mempermalukan orang yang dipercaya oleh presiden, bahkan sekarang melakukan menikmati hasil korupsi, ya. Artinya dia menjadi pemalak korupsi gitu ya. Jadi orang korupsi dipalakin sama dia. Ya, itu kan lebih bejat lagi itu gitu ya kan. Jadi nggak ada yang perlu lagi kita mesti mesti bela dalam Febri ini, ya kan? Sementara sekarang barang-barang bukti sudah ada. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwa itu pertama dibilang rumahnya saya, kemudian dijelaskan rumah yang sudah diberikan oleh kakeknya kepada anak dia, kepada cucunya. Tetapi secara adagium, secara hukum, kita mesti bicara. Di satu tempat, di rumah kita, sama kayak di mobil kita, Mbak, terdapat ada satu barang yang terlarang, narkoba umpamanya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa, Pak Polisi, ini bukan barang saya? Pasti polisi mengatakan, karena barang itu ada di mobilmu, ya, sementara itu dianggap itu adalah milikmu dan kamu harus bertanggung jawab. Nah, sekarang terhadap uang yang diklaim dan uang yang ada di Sentul, ya kan, bagaimana mau membantah itu, ya, bahwa Febri tidak mengetahui itu? Ya, sementara polisi kalau mengatakan bahwa memang enggak, itu milik kamu, wajar, ya. Tetapi sekarang yang aneh memang di dalam pemeriksaan polisi dan polisi sudah menyatakan tersangka, ternyata berkas ini tiba-tiba diserahkan lagi gitu ya. Itu bukan pelimpahan. Kalau pelimpahan artinya memang tersangka sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, sudah di P21, baru memang tersangka ini diserahkan atau berkas itu diserahkan kepada kejaksaan. Ini belum dilakukan pemeriksaan, ya. Kemudian belum pernah ada BAP, tiba-tiba ini sudah diserahkan ke kejaksaan. Ini juga satu pelanggaran hukum, artinya tidak pernah diatur di dalam undang-undang kita. Ya, tetapi yang memang kita miris, KPK dalam hal ini yang katakanlah berhak untuk mengambil alih ini hanya mengatakan bahwa ya biarin aja dulu, ya kan. Mereka hanya mensupervisi. Supervisi artinya kan memberikan arahan nanti kalau ada yang salah dan segala macam. Tetapi kalau sudah kejaksaan pelakunya, kemudian kejaksaan juga yang kata memeriksa, menuntut, ini kan udah nggak fair, ya kan? Ini namanya sama juga jeruk makan jeruk katanya kan, diserahkan kepada institusi yang memang di mana dia berada. Jadi presiden harus ya tegas mengatakan kepada KPK supaya KPK nggak pakai tawar menawar lagi, segera mengambil alih kasus ini kepada KPK sehingga boleh berjalan pemeriksaan secara objektif. Bang, tapi dalam kasus